Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami, dan Tuhan sudah melimpahi kami dengan begitu banyak kebaikan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-80. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 80 ayat 18-20. Tertulis demikian. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah kisah anekdot tentang seseorang yang mengikuti kegiatan terjun payung untuk pertama kalinya. Saat parasut belum terbuka, ia berdoa, Tuhan tolong agar parasutku terbuka. Nanti saya akan memberikan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Parasutnya terbuka, dia lega. Tapi masih ada ketakutannya yang lain. Lalu ia berdoa lagi, Tuhan tolong saya. Kalau saya sampai di tanah dengan selamat, saya akan berikan harta yang saya miliki untuk-Mu. Akhirnya ia tiba dan mendarat di tanah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Pada saat itu ia berpikir kembali tentang janji yang sudah ia ucapkan. Lalu ia berdoa sekali lagi, Tuhan terima kasih, saya sudah sampai di tanah. Tapi mohon ampuni saya Tuhan, saya tidak jadi melayani Tuhan dan tidak jadi memberikan harta saya untuk-Mu. Saudara dikasih Tuhan, betapa sering kita berjanji yang indah pada Tuhan ketika kita dalam keadaan yang terdesak. Tapi setelah ditolong Tuhan, kita tidak mau menepati. Sebenarnya kita perlu menyadari bahwa tanpa harus berjanji pun, kita sudah selayaknya memiliki tujuan hidup untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, serta hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mazmur 80 ini berisi permohonan agar Tuhan memberikan pertolongan kepada umat-Nya. Dan di ayat 19 bagian B kita membaca, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Kalimat ini merupakan sebuah janji, bahwa ketika Tuhan mengizinkan mereka hidup, maka mereka akan menyerukan nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan di sini bukan soal berbicara dengan suara keras, menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi mengandung arti yang dalam, yang berhubungan dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan dan melayani Tuhan. Sebenarnya inilah yang hendaknya menjadi tujuan hidup kita, karena Tuhan telah membiarkan kita hidup. Kita hendaknya memuliakan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 tertulis, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini berbicara tentang penebusan yang kita terima karena karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Kita yang seharusnya binasa telah ditebus, diselamatkan dan diberikan anugerah kehidupan yang baru dan kekal. Suatu kehidupan yang penuh kasih dan kebenaran. Karena kita sudah diselamatkan dan diberi anugerah kehidupan, maka mari kita pakai hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang sampai saat ini masih bertanya-tanya tentang tujuan hidup saya ini apa? Mengapa saya ada di dunia? Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini? Maka ingatlah bahwa kita sudah ditebus dan dianugerahi kehidupan oleh Tuhan. Karena itu mari pakai hidup kita ini untuk mengerjakan kehendak dan panggilan Tuhan bagi kemuliaan nama-Nya.
Selama kita masih bernafas di bumi ini, mari layani Tuhan dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memampukan dan menolong kita untuk kita senantiasa setia melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar apa tujuan hidup kami. Kami menyadari bahwa kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan, kami diberi anugerah kehidupan yang kekal dari Tuhan. Oleh karena itu, bagian kami adalah memakai hidup kami ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau melayani-Mu, kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau memuliakan nama Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan oleh firman-Mu yang terus membimbing kami untuk ada dalam kehendak Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah yang sakit, memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan yang sedang dalam persoalan, kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga setiap kami mengalami solusi dan kemenangan di dalam segala persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati, berikan keamanan dan kesejahteraan. Tuhan juga yang menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang terdampak oleh situasi bencana, agar Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan dan perlindungan. Berkatilah semua bangsa di dunia ini, berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami juga berdoa, mohon berkat-Mu atas semua umat-Mu, di mana saja berada, agar Tuhan selalu menguatkan iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.